sini saya akan menjelaskan tentang cara mengamankan web server. Yang pertama adalah selalu update server. Tujuannya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang sebelumnya ada. Kedua adalah install antivirus. Dengan adanya antivirus komputer yang digunakan sebagai web server itu sendiri bisa mencegah dari serangan malware dari virus yang mengarah pada server itu sendiri ataupun komputernya. Contohnya adalah Malwarebytes ataupun Kaspersky. Yang ketiga adalah setting konfigurasi firewall. Firewall pada server memiliki tugas untuk mengelola dan memantau trafik yang keluar masuk pada server, berfungsi untuk memblokir akses ilegal yang bisa melakukan serangan brute force, blokir IP, SQL injection, dan data yang. Selanjutnya adalah contoh serangan pada web server. Yang pertama adalah denial of service. Terjadi apabila web itu dibanjiri oleh request yang tidak penting dengan jumlah yang masif atau banyak. Serangan ini bisa melumpuhkan server dalam hitungan detik, menit, bahkan hari kalau sumber serangan DOS itu belum diketahui. Selanjutnya yang kedua adalah defacing. Biasanya dilakukan dengan mengubah atau menambah konten menjadi kurang indah dipandang atau berisi informasi provokatif dari penyerang. Biasanya dilakukan dari terlalu sering menggunakan default setting dari CMS dan sering mengabaikan update dan akhirnya mudah terserang. Selanjutnya yang ketiga adalah brute force attack. Hampir sama dengan denial of service, tapi pada form login dengan sejumlah tebakan dalam jumlah masif. Sampai dapat terutama akun admin untuk mendapatkan akses admin pada web dan mengambil alih web itu sendiri. Selanjutnya adalah cara kerja digital signature. Yang pertama adalah nomor identifikasi pribadi atau PIN, di mana untuk mengidentifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah asymmetric cryptography, menggunakan algoritmik kunci publik yang mencakup enkripsi atau autentifikasi kunci privat dan publik. Yang ketiga adalah checksum, rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili jumlah digit yang benar dalam sebuah data digital yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Yang keempat adalah cyclic redundancy check, yaitu kode pendeteksi kesalahan dan fitur verifikasi yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan pada data mentah. Yang kelima adalah Certification Authority atau CIA. CIA merupakan data tangan digital dan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya dengan menerima, mengautentikasi, menerbitkan, dan menerima dan memelihara sertifikat digital. Yang terakhir adalah Trust Service Provider atau orang atau badan hukum yang melakukan validasi tanda tangan digital atas nama perusahaan dan menawarkan laporan validasi tanda tangan. Selanjutnya adalah contoh penerapan digital signature. Yang pertama adalah membuka rekening. Dengan adanya digital signature, proses membuka rekening saat ini bisa dilakukan secara daring. Nasabah hanya perlu melakukan verifikasi identitas. Yang kedua adalah penyaluran pinjaman. Sama seperti membuka rekening, sekarang nasabah hanya memerlukan digital signature dan bisa melakukan pinjaman dengan online. Yang ketiga yaitu layanan bank komersial. Dengan adanya digital signature, nasabah bisa menggunakan layanan bank dengan cepat dan online, tapi terjaga.